Dan pemirsa, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa saat ini memang fokus masyarakat adalah untuk melihat bagaimana kunjungan kerja yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ke sejumlah daerah. Tapi ternyata ada sejumlah pihak atau masyarakat yang melangsungkan atau melaksanakan aksi protes. Hal ini kemudian disikapi oleh aparat kepolisian di lapangan dengan mengamankan mereka. Patutkah hal seperti itu? Kita simak informasi berikut ini. Kemerdekaan menyampaikan pendapat yang diatur oleh undang-undang memang harus ditegakkan benar. Tak hanya oleh mereka yang hendak menyampaikan pendapat, tapi juga oleh aparat. Namun belum lama ini justru terjadi peristiwa yang kontradiktif dengan aturan tersebut. Selasa 7 September lalu, Suroto, seorang peternak asal Blitar, membentangkan poster yang mengeluhkan anjloknya harga jagung saat kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Blitar, Jawa Timur. Setelah dimintai keterangan, Suroto kemudian dipulangkan. Dan Rabu 15 September kemarin, Suroto diundang ke istana untuk didengarkan aspirasinya. Senin 13 September lalu, 10 mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret diamankan aparat saat kunjungan kerja Presiden Jokowi di kampus itu. Pasalnya, saat itu mereka membentangkan spanduk yang meminta Jokowi membenahi KPK. Belakangan mahasiswa tersebut dilepaskan. Berkaitan dengan dua peristiwa tersebut, Kapolri kemudian mengeluarkan telegram agar bawahannya bersikap humanis saat mengamankan kunjungan kerja Presiden Jokowi. Tim TV One mengabarkan. Itulah yang akan saya bahas di malam hari ini. Sebenarnya ada yang salah dengan isi dari protes yang dilayangkan oleh masyarakat kepada Presiden Joko Widodo. Kalau saya melihat banyak kata minta tolong sebenarnya minta untuk Presiden menyikapi dengan permintaan mereka. Tapi ternyata aparat kepolisian di lapangan langsung mengamankan masyarakatnya, membentangkan poster yang kemudian dibentangkan oleh mereka. Dan sudah ada sejumlah narasumber di studio TV One, mulai dari Bang Emrus Yombing di sini, bahkan juga sudah ada Bang Mardhani Alisera yang juga telah bergabung bersama kita di studio TV One. Selain itu Bang Emrus, Bang Mardhani, selamat malam, assalamualaikum Bapak-Bapak. Sudah juga telah tersambung ya dengan Bang Fajrul Rahman yang merupakan jubir dari Presiden. Bang Fajrul, selamat malam, assalamualaikum. Kabar Caca, apa kabar Mardhani? Hoi. Ya. Ketemu lagi ya. Oke, mungkin sebelum saya ke Bang Mardhani, Bang Emrus, saya mungkin ke Bang Fajrul dulu, Bang. Sebenarnya ada yang salahkah dengan poster yang dibentangkan oleh rakyat kita? Kalau saya melihat ini bahasanya sopan, minta tolong sebenarnya. Kenapa ya aparat di lapangan kok langsung diamankan ke Polres, Polsek dan lain-lain? Setuju Caca, tidak ada yang salah. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dan ini juga tentu dipatuhi oleh Presiden ya, dan tentu juga harus dipatuhi oleh aparat pemerintah, aparat negara. Jelas kok, di situ dikatakan di pasal 9, bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan A. Unjuk rasa atau demonstrasi, B. Pawai, C. Rapat umum, dan atau mimbar bebas. Udah dibenarkan kok di dalam undang-undang, dan juga kan dilindungi juga di pasal 28 Undang-Undang 45. Nah, Presiden sudah menunjukkan kemarin dengan mengundang Suroto datang ke istana untuk menunjukkan bahwa kritik itu tidak ada masalah, dan kita coba selesaikan bersama-sama apa masalahnya, dan kemudian kita cari solusinya. Dan kemudian Presiden juga sudah mengarahkan kepada Kapolri, dan Kapolri sudah membuat pedoman yang tadi Caca juga sudah kutip ya. Pada intinya adalah agar pihak kepolisian itu menaati, selain konstitusi juga menaati Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Juga kalau misalnya juga bisa kita kaitkan dengan Undang-Undang tentang hak asasi manusia maupun Undang-Undang tentang pers. Nah, pada intinya di pedoman ini kan bahwa setiap pengamanan kunker agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reaktif. Jadi artinya sekali lagi Presiden menunjukkan teladannya bahwa kritik itu adalah jantung demokrasi, dan kemudian dialog adalah cara penyelesaiannya, dan pendekatan harus bersikap humanis.
Jadi tidak ada yang salah, Caca. Ya. Silakan berunjuk rasa, silakan menyatakan pendapat. Anda dilindungi oleh konstitusi dan dilindungi oleh undang-undang. Oke, mungkin saya ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, sebenarnya sikap dari Presiden kan sudah berkali-kali disampaikan. Nggak apa-apa kritik, monggo. Dari jubir Presiden juga nggak ada yang salah. Tapi terjadi lagi penangkapan dilakukan kepada pihak-pihak memprotes Presiden. Ini kenapa? Adakah yang salah atau mungkin Presiden kurang memberikan instruksi yang jelas? Yang pertama, ini menunjukkan cara penyelesaian yang sporadis, tidak sistemik. Kalau sistemik, sekali perintah itu dari atas sampai ke bawah, hari ini dan akan datang, dia akan seragam. Kalau kita lihat, Fajrul tadi sudah bilang, sudah diundang. Buat saya diundang baik, tetapi yang terpenting adalah bagaimana penanganan di lapangan. Di lapangan itu perlu dua hal, Caca. Satu, aturan yang jelas, dan dua, pelatihan, sosialisasi, sampai internalisasi. Nah, tidak semua selesai dengan satu lembar kertas. Tidak semua selesai dengan satu kata-kata. Ada anggarannya tidak, ada evaluasinya tidak, ada feedbacknya tidak, ada FGD-nya tidak. Kalau perlu ada pilot project-nya apa tidak. Kalau ada yang disampaikan Presiden katakan tidak sampai ke bawah, berarti prosesnya ada yang salah. Ini harus diperbaiki. Ya, nanti saya akan tanya ya juga kepada Bang Emrus bahkan Bang Fajrul. Nah, bagaimana itu bahwa instruksi yang dilakukan oleh Kapolri, perintah yang dilakukan oleh Presiden pun tidak menjamin juga ya bahwa tidak akan terjadi lagi. Bagaimana sementara aksi demonstrasi protes adalah bagian dari konstitusi sesaat lagi.